Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini saya ditemani oleh Kiai yang saat ini telah sibuk untuk mengurus para santrinya, terus bermujahadah, terus bermunajat kepada Allah agar pondok pesantren yang beliau ampu, pondok pesantren yang beliau asuh menjadi pondok pesantren yang memberikan berkah kepada para santrinya. Kita sapa terlebih dahulu beliau, yaitu Kiai Muhammad Heri Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelihatannya Darul Fuqaha sudah beberapa minggu ini, bahkan udah 1 bulan ini, sudah terlihat santri yang belajar, Kiai, ya, tahajud setiap hari, kemudian tadarus Al-Quran, belajar formal seperti biasa. Ada berapa santri, Kiai, sampai saat ini yang sudah bermukim di Darul Fuqaha? Alhamdulillah, pada saat ini tahun ajaran 2001-2022 sudah 1 bulan berjalan kurang lebih. Yang mukim santri di pondok pesantren ini kurang lebih ada 62. 62. Putra berapa tuh? Okay. Putra 31, putri juga 31. Oh, jadi imbang 50-50 ya? Imbang. Dan itu program-program yang dilakukan anak-anak setiap harinya apa aja tuh, kayak dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh apa aja ya? Program pondok pesantren Darul Fuqaha itu dimulai dari Qiyamul Lail. Jadi sholat tahajud, mereka bangun 3:30. Wajib itu ya? Wajib. Karena sebagai wa ta'limihim wa tahridihim, sebagai edukasi, sebagai pembelajaran mereka dalam melaksanakan ibadah sholat dan bangun di sepertiga malam. Apa yang menginspirasi Kiai Fadli ini mengajak para santrinya untuk Qiyamul Lail setiap hari gitu, enggak seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi ini setiap malam gitu? Kenapa setiap malam? Saya teringat dan terkesan dulu ketika mondok pesantren, bahwasanya guru kami almarhum Kiai Haji Muhammad Nurdin Munawwar al-Maghfurlah wasyairu ala manhajil masyayikh. Saya ingin berjalan di atas manhajnya guru-guru kami terdahulu yang telah membentuk, yang telah menggembleng kami di pesantren, dan sehingga program tahajud yang dulu kami biasa laksanakan di pesantren, maka kita bawa di Darul Fuqaha Indonesia ini. Jadi itu memang mengikuti jejak sang guru, Kiai, ya? Sehingga apa-apa yang telah diajarkan oleh sang guru kepada Kiai ditularkan kepada para santri. Itu kira-kira para santri berat nggak itu tahajud setiap malam itu? Ya berat, karena saya sering sampaikan kepada para santri, kalau secara hawa nafsu jam 3:30 tuh enaknya tidur, tarik selimut. Tapi kita sedang belajar untuk memblokir, mengendalikan hawa nafsu, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka terbiasa setelah pulang dari pesantren, maka Qiyamul Lail kan disebut juga afdhalun nawafil. Afdhalun nawafil itu ibadah sunnah yang paling utama adalah tahajud. Tahajud ya, pada dan itu hari termasuk salah satu ciri utama bagi orang-orang soleh. Itu termasuk ciri utama bagi orang soleh, dan ada di pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Amalan itu mencoba dilestarikan dan diamalkan gitu ya. Nah, selain kegiatan tahajud itu, kegiatan para santri apa aja itu, Kiai, itu? Setelah tahajud 10 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat, kemudian santri sambil nunggu sholat subuh berjamaah. Setelah itu ada kajian akhlak, ada kajian tauhid, di mana kami sendiri yang terjun langsung secara untuk masif mengajarkan. Gitu ya. Tujuannya tadi membentuk iman dan menumbuhkan karakter di diri santri. Jadi setelah sholat tahajud, sholat subuh jamaah, setelah itu pendidikan akhlak gitu. Akhlak. Itu subuh itu langsung digembleng dengan
akhlak dan iman. Sekolah itu formal biasa, sekolah seperti sekolah yang lain. Ya, setelah pendidikan akhlak dan tauhid kurang lebih 1 jam sampai jam 6 pagi. Dari situ anak-anak persiapan mandi. Karena setengah 7-nya sarapan. Setelah itu mereka berangkat ke sekolah SMP. Ya, berangkat sekolah formal. Formal. Gitu ya. Oh, itu cukup padat mereka untuk menggali ilmu ya. Setiap harinya mereka tuh pasti ziyadatul ilmi, selalu bertambah ilmu dan wawasannya. Ini dari 62 santri gitu ya. Ada nggak yang nggak betah gitu Pak Kiai? Hampir 100% awalnya nggak betah semua. 100%. Iya. Karena saya melihat dari wajah-wajah mereka, apalagi yang terbiasa dengan game online, terbiasa megang HP, dekat dengan orang tua. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka membentuk dirinya sendiri, lama-kelamaan betah. Bahkan ditawari pulang nggak mau. Nggak mau, malah udah seneng di Darul Fuqaha ini. Udah seneng di pesantren. Udah lupa HP ya. Udah lupa. Itu hal yang luar biasa loh Kiai. Karena mereka itu hampir 1,5 tahun hidup mereka dengan gadget mereka. Ketika dipondokkan ke Darul Fuqaha atau ke pesantren, mereka melepas total, tidak pernah memegang apapun. TV tidak ada, PS tidak ada, HP tidak ada. Yang ada hanya belajar, ibadah. TikTok nggak ada. Ini sangat luar biasa ya para sahabat Gus Ip, dimanapun pesantren mampu mengatasi kecanduan gadget bagi para santri. Nggak ada yang pegang HP berarti Kiai? Nggak ada. Kalau ada gimana? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau ada konsekuensinya, ada takjirannya. Ada takjirannya. Nah, ini fasilitas yang ada di Darul Fuqaha itu apa aja Kiai? Fasilitas dalam segi gedung, ya, kita gedung, sudah atau permanen, hampir 3 lantai, masjid, asrama, lapangan, dan kapasitas 60 santri saat ini saya kira sudah cukup. Dan insya Allah tahun depan akan menambah gedung dan asrama kembali. Ini kayaknya pondok pesantren Darul Fuqaha ini dari materialnya ini kelihatan bukan material yang grade-nya grade bawah gitu. Memang grade-nya grade atas semua, sehingga terlihat mewah ini Kiai. Nah, ini selama ini penggalian dana untuk pondok pesantren Darul Fuqaha ini seperti apa bisa berdiri seperti ini? Alhamdulillah, ini yang saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertemu hamba-hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang dermawan, yang terikat dalam satu majelis keluarga besar Jalsatul Fuqaha. Mereka yang selalu mencurahkan tenaganya, pikirannya, bahkan rela mengeluarkan hartanya. Nah, hampir 100% ini dari para jamaah. Hampir 100%. Hampir 100%. Betapa bangganya jamaah itu ya. Bisa melihat hasil patungannya bisa menjadi seperti ini. Di dunia aja udah bisa melihat dengan kebahagiaan. Semoga di akhirat kelak beliau-beliau sebagai donatur Kiai ini merasakan kebahagiaan yang lebih daripada yang dirasakan di dunia. Nah, ini saya dengar SPP-nya itu untuk pondok pesantren 800.000 ya, berikut dengan sekolah gitu Kiai ya? Iya. Katanya udah makan 3 kali. Pakai lauk apa enggak tuh Kiai? Pakai lauknya 3. Itu hitung-hitungannya gimana Kiai? 800.000 include SPP sekolah, include listrik, include pendidikan madrasah salafiyah, include makan 3 kali dengan lauknya gitu. Itu luar biasa. Itu apakah memadai atau justru malah pesantren ini minus gitu dengan 800.000 per bulan itu? Memang secara logika tidak masuk akal. Secara nalar tidak bisa diterima dengan komposisi makan sehari 3 kali dan lauk yang berbeda dan bermacam-macam. Iya. Dikatakan masakannya enak lah. Masakannya enak. Ya. Kemudian SPP, madrasah salafiyah, dan berbagai macam kegiatan dengan biaya tersebut sulit. Tapi
Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, mendatangkan hamba-hamba Allah yang soleh, yang menyisihkan hartanya untuk pesantren. Untuk pesantren. Jadi selama ini 800.000 itu kalau dihitung-hitung pakai matematika bisa dikatakan pesantren itu mengalami minus dana gitu ya. Minus dana. Untuk makan santri 3 kali itu umpama 16.000 dikali 3 aja berapa gitu kan. Dengan 800.000 itu nggak kejangkau gitu Kiai. Nah ini ada lembaga Lajis DFI, ini diantaranya jembatan untuk para donatur berarti Kiai ya. Apa bagaimana ini? Bagaimana orang ingin berzakat di sini, bagaimana ingin berinfak di sini? Apakah harus melalui manajemen apa gimana Kiai? Jadi Lazis, lembaga zakat, infak dan sedekah ini merupakan satu ilham, satu inspirasi yang Allah berikan, karena saya melihat potensi dari jamaah. Tidak sedikit di antara mereka yang ingin mengeluarkan zakatnya, yang ingin mengeluarkan infak dan sedekahnya. Dan saya membuat Lazis DFI ini untuk mewadahi harta-harta jamaah yang ingin mereka salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus untuk perjuangan santri dan pesantren. Di Lajis DF inilah kita akan mulai. Jadi di antaranya dana yang terkumpul dari donatur itu bisa berbentuk bangunan nantinya untuk perkembangan seluruhnya gitu Pak Kiai. Jadi ada 3 program. Ya, apa tuh Kiai? 3 program. Yang pertama program orang tua asuh. Yang kedua program sosial. Yang ketiga program dakwah. Program orang tua asuh ini meliputi membiayai gratis 100% untuk anak yatim tanpa dipungut sepeser pun. Dari pendaftaran? Dari donasi Lajis. Dari mulai pendaftaran maksudnya? Pendaftaran, SPP, bahkan diberikan uang saku. Dan sudah berjalan 7 orang santri yang ada di DFI ini. Di sini sudah mengcover 7 orang santri. Tidak dipungut biaya sedikit. SPP-nya gratis, makannya gratis. Dikasih uang saku. Dikasih uang. Sebulan 225.000. Sebulan 225.000, Masya Allah. Dan memberikan keringanan 50% kepada duafa. 50%. Kemudian memberikan beasiswa santri berprestasi dan pemberdayaan kesejahteraan guru. Jadi orang tua asuh itu 4 programnya: yatim, duafa, beasiswa, dan kesejahteraan guru. Nanti guru juga akan kita sejahterakan, mulai dari sembakonya akan kita berikan. Alokasi dari Lajis ini. Itu tapi dari orang tua asuh. Orang tua asuh. Kalau sosial itu apa? Cakupannya apa? Sosial itu kita kan di sini hidup berdampingan dengan orang-orang kampung, dengan masyarakat sekitar, mereka yang terdampak bencana alam. Kemudian kita mengadakan berbagi sembako atau kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah dari program sosial itulah kita akan berikan. Jadi para sahabat dan para jamaah dimanapun berada, Lajis DFI ini sudah mengcover 7 orang anak yatim yang sekolah di sini dan mukim di sini tanpa dipungut biaya pendaftaran, SPP per bulan, bahkan diberikan uang saku. Uang makan pun makan tuh dijamin di Darul Fuqaha Indonesia. Maka bagi Anda yang berkelebihan harta atau punya niatan kuat harta kita untuk dialokasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, silahkan untuk menghubungi kantor Lajis DFI yang berada di kawasan atau di lingkungan Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Bukanya setiap hari apa gimana Kiai? Setiap hari. Setiap hari buka. Sudah ada pengelolanya. Itu tugas pengelola itu ada 6. Ya, di samping mendata, membuat database, kemudian mendokumentasikan kegiatan, membangun komunikasi dengan donatur, dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait. Oh, ada perusahaan-perusahaan pun ada di sana. Jadi Lajis DFI ini
sudah tersistem, sudah terprogram dan sudah berizin. Berizin. Jadi itu program yang penting ya. orang tua asuh, program dakwah, program sosial ini insya Allah bagi yang bergabung di Lajis DFI ini akan merasakan manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Betapa mulianya jika para sahabat atau para jamaah bisa mengambil bagian dalam ladang amal yang mulia ini. Silahkan untuk datang ke kantor Lajis Darul Fuqaha Indonesia setiap hari. Insya Allah dilayani dengan baik, dan harta yang diberikan diamanahkan kepada pengurus Lajis Darul Fuqaha Indonesia akan disalurkan dengan semanfaat-manfaatnya, dan insya Allah akan mengundang barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dana itu tadi sudah diungkapkan sama Kiai, diantaranya untuk anak yatim yang sekolah di sini atau pesantren di sini, dan ada dana sosial untuk masyarakat sekitar atau insidensial seperti musibah atau hal yang lainnya. Dan juga yang ketiga adalah ranah dakwah, mungkin untuk pengembangan pendidikan Kiai ya. Pengembangan, pengkaderan, sarana dan prasarana. Dan satu hal yang paling mendasar, ini penting juga kita ketahui untuk masyarakat. Tegaknya agama, kuatnya syariat itu harus ditopang oleh dua golongan manusia. Dua golongan manusia. Yang pertama ilmul ulama, para alim ulama. Yang kedua sakhawatul agniya, para dermawan. Karena perjalanan pondok pesantren ini sangat panjang. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Para ulama hanya punya konsep, punya ilmu, punya sistem, punya gagasan, tapi mereka nggak punya uang. Nggak punya uang. Dan para agniya, para dermawan lah yang punya kewajiban, yang punya support untuk merealisasikan program pendidikannya para ulama. Dan mereka berdua ini saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Ya. Para dermawan ya butuh kepada ulama, para ulama butuh kepada dermawan. Nah, tegaknya agama, kuatnya syarat ini bisa dibangun di pesantren. Bisa di pesantren ini ya. Baik Kiai, alhamdulillah sudah jelas bahwa Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 bulan ini, dan alhamdulillah pendidikan di dalamnya itu mencakup pendidikan moral, pendidikan spiritual, dan pendidikan intelektual. Yang jelas tidak tertinggal pula ada pendidikan teknologi yang mutakhir. Insya Allah santri-santri di Darul Fuqaha Indonesia akan mengenyam itu semua sehingga menjadi generasi-generasi muslim yang beriman, berakhlak, dan kreatif. Mungkin Kiai ingin mengajak para jamaah atau sahabat-sahabat di luar sana untuk menyalurkan hartanya di Lajis DFI. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, saat ini Lajis DFI sedang menuju 100 orang tua asuh peduli santri dan pesantren. Mari sama-sama kita saling mengajak wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, karena pondok pesantren ini tempat di mana dikader para ahli sujud, dikenalkan agama, dikenalkan siapa itu Allah, Rabbun Nas, yang mengatur manusia, Malikun Nas, rajanya manusia, Ilahun Nas, Tuhannya manusia, tempat di mana syariat diperkenalkan. Makanya bagi yang berdonasi menyisihkan sebagian hartanya di pesantren itu sudah lengkap. Tarbiyahnya kita dapat, at'imahnya sandang pangan kita dapat, kemudian maskanahnya tempat tinggalnya kita dapat. Ayo sama-sama kita berjuang, wasiqal ladina taqaw rabbahum minal jannati zumara, sampai telapak kaki kita sama-sama melangkahkan kaki menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Baik, nanti para sahabat atau para jamaah yang ingin berdonasi silahkan nanti menghubungi nomor telepon yang tercantum di sini sebagai pengurus Lajis Darul Fuqaha Indonesia, dan ada nomor rekening. Itu nomor rekening ada 2 ya Kiai ya? Ada yang ada untuk zakat, ada infak. Oh gitu ya. Iya. Jadi bedakan zakat, infak. Nanti dan silakan ada konsultasi syariah. Konsultasi syariah. Oh, masalah warisan mungkin ya. Masalah warisan, zakat penghasilan, bisa dikonsultasikan ya. Bisa dikonsultasikan. Ya, baik para sahabat Gus Ib dimanapun berada,
Silahkan nanti dilihat, dibaca deskripsi di bawah, ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan ada nomor rekening resmi dari Lajis Darul Fuqaha Indonesia. Mungkin itu saja, semoga bisa mendorong motivasi hati kita untuk sama-sama berdonasi di Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai.